Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, saya hormati, melanjutkan kajian Himpunan Putusan Tarjim Muhammadiyah. Sekarang halaman 14 yang poin 9, masih tetap tentang khatimah, dan di situ penjelasan tentang al-imanu billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah yang maha mulia itu. Nah, sekarang poin yang ke-9. Di situ disebutkan dalam kitab HPT ini, Himpunan Putusan Tarjim Muhammadiyah, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Jadi iman kepada Allah, percaya kepada Allah itu wajib bagi kita, beriman kepadanya karena sebagai Tuhan bagi kita semua. Nah, keterangan yang ke-9 itu dikatakan Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyu itu berasal dari kata haya yahya, artinya hidup. Berarti di situ artinya bahwa Allah ini yang maha hidup. Sebagai Khalik, pencipta, Allah yang maha hidup ini tentunya makhluknya yang diciptakan Allah itu pasti akan mati. Lah yang Allah ini tetap masih hidup karena dia sebagai Rabbun, Tuhan, Khalik sebagai pencipta. Nah, maka sifat Allah itu salah satunya adalah Al-Hayyu dalam Asmaul Husna itu, yaitu yang maha hidup. Semuanya pasti akan mati. Nah, inilah kita berpikir tentang al-makhluqat al-kainat namanya, yang diciptakan oleh Allah itu yang dan yang ada. Jangan sampai berpikir tentang zatnya Allah. Zatnya Allah itu seperti yang kita pahamkan kemarin, Allah itu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudaranya, dan lain sebagainya. Termasuk hidup. Allah hidup itu bagaimana ya? Nah, ini nggak boleh. Karena pendekatan kita adalah akal, makanya nanti ada namanya tanbih, perhatian. Ukul kita, akal kita ini nggak sampai ke sana, karena kita ini sebagai makhluknya. Kita hidup otomatis dengan bernafas. Kemudian jangan samakan Allah nafasnya sama seperti kita itu. Ini memahamkan tentang Al-Hayyu itu. Al-Qayyum. Nah, itu naat mautnya. Allah pasti hidup, dan yang begitu maksudnya, yang Al-Qayyum, yaitu maha adalah berdiri. Nah,
Al-Qayyum itu berasal dari kata qama yaqumu, artinya berdiri. Makanya dalam qomat itu qad qamatis shalah. Nah, Al-Qayyum ini artinya dia Allah ini maha mengadakan segala sesuatu karena dia ini berdiri. Nah, Al-Qayyum namanya. Lah kemudian janganlah kita ini memahamkan tentang zatnya Allah ini. Oh, berarti Allah ini berdiri seperti kita, pakai kedua kaki kita. Enggak boleh. Akhirnya nanti menyamakan lagi, berarti Allah punya jari kaki 10. Enggak boleh juga. Pendekatannya akhirnya apa? Pendekatan tentang makhluk yang diciptakan, haram hukumnya. Nah, ini berpikir tentang zatnya itu haram hukumnya bagi makhluknya, hambanya manusia ini tentang Allah ini. Makanya yang jelas beriman kepada Allah itu wajib. Salah satunya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia Allah ini maha hidup dan maha berdiri dan mengadakan terhadap segala sesuatu yang ada. Al-Qayyum namanya. Nah, nanti kita bahas dalil-dalilnya itu dalam surat Qaf ayat 6 sampai 11 itu, nanti dalam dalil-dalil tersebut insyaallah nanti aja. Nah, kemudian yang ke-10 As-Sami'ul Basir. Sami Asmaul Husna berasal dari kata sami'a, yaitu mendengar. As-Sami berarti maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Nah, lagi-lagi pendekatannya adalah janganlah pendekatan seperti logika manusianya. Kita mendengar pakai uzunun. Uzunun itu apa? Telinga. Oh, berarti Allah mendengar itu pakai telinga seperti kita ini. Kemudian dicantoli ono maskernya sekarang kan begitu, buat cantolan masker. Berarti Allah juga nanti kena corona dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya pendekatannya lagi-lagi akal, haram hukumnya. Udunan, dua telinga kanan dan kiri. Kemudian kita memahamkan Allah itu punya dua telinga, haram hukumnya. Yang jelas Allah itu adalah maha mendengar. Apa maksudnya? Semua apapun itu pasti didengarkan oleh Allah. Wong kita ini makhluknya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 185 itu. Nah, kalau manusianya saja itu dekat dan berdoa kepada Allah, Allah pasti akan menjawab. Apalagi makhluknya yang mana kita ini nggak paham dan nggak dengar terhadap makhluknya Allah yang lain, Allah pasti mendengar loh. Itu namanya as-sami, maha mendengar. Makanya di dalam Muhammadiyah ini termasuk zikir, kemudian wiridnya itu adalah wirid kan bahasa Jawa kan begitu. Kalau bahasa agama namanya zikir, ingat pada Allah. Nah, kalau sudah ingat pada Allah, afdhaluz zikri la ilaha illallah wa afdhalut du'a alhamdulillahirabbil alamin itu. Artinya Rasulullah paling istimewanya eling nangune Allah, ingat kepada Allah adalah la ilaha illallah. Dan yang paling istimewa memohon kepada Allah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah itu. Di hadis lain Rasulullah kemudian juga bersabda, ahabbul kalam ilallahi arba'un la yadurruka bi ayyina bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang paling disukai oleh Allah adalah ada 4. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di situ sebelumnya la yadurruka bi ayyin nabatata. Artinya dari mana itu kita memulai Allah itu paling suka itu. Nah, ini as-sami. Sehingga di dalam pemahaman Muhammadiyah termasuk zikir itu adalah jahar apa siri? Siri itu artinya apa? Pelan, tidak didengar. Jahara itu artinya kalimatnya itu keras. Siri itu artinya pelan. Makanya ada nikah siri itu. Siri itu artinya rahasia pelan. Lah, artinya bahwa di Muhammadiyah pun tentang zikir pun itu siri. Karena apa? Allah as-sami, Allah maha mendengar. Sehingga tuntunan Rasulullah habis sholat kita istighfar, kemudian kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian kalimat tahlil, bukan tahlilan, tahlil, la ilaha illallah. Setelah itu Rasulullah kemudian memahamkan bagi kita semuanya, doanya terserah kita. Nah, karena apa? Sirinya tadi doa kita memohon kepada Allah, otomatis doanya beda-beda. Dalam konteks kita memohon kepada Allah itu beda-beda, masalahnya itu beda-beda. Karena sholatnya tadi sudah seragam, habis sholat kita istighfar dan kalimat thayyibah tadi, setelah itu memohonnya kepada Allah beda-beda. Masalah saya beda dengan masalah jenengan, beda-beda. Inilah kenapa Muhammadiyah itu kemudian meniru Rasulullah pakai siri tadi. Doanya memohonnya kepada Allah itu adalah beda-beda. Nah, ini para jamaah sekalian. Satunya kepingin apa itu? Minta ampun pada Allah dosanya, orang tuanya. Makanya setelah itu kan Rabbi firli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu diberikan anak yang soleh, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan lain-lain. Setelah itu ana sing doa, ya Allah utangku gak lunas-lunas, ada yang begitu. Ya Allah, iki wis mobil kok gak dibayar-bayar, lah itu begitu. Macam-macam sudah. Dan masalah-masalah yang lain. Lah inilah kata siri itu, sehingga pelan-pelan itu tadi tidak terdengarkan. Karena apa? Biar hubungan kita dengan Allah tidak terganggu dengan yang lain. Nah, karena habis sholat jamaah tadi. Nah, itu as-sami. Al-basir, Allah maha melihat. Basirnya bagaimana? Pakai shot itu. Nah, jangan dipahamkan kemudian al-basir itu kalau toh kita pakai melihat ini pakai mata, Bapak Ibu sekalian. Mata itu namanya ainun. Kemudian jangan disamakan Allah punya mata seperti kita, haram hukumnya. Oh, kira-kira Allah itu sipit apa enggak? Nah, haram hukumnya. Oh, kira-kira Allah itu matanya apa ya? Blolok apa? Matanya lebar apa enggak? Haram hukumnya. Ini basir. Jadi maha mendengar, maha melihat Allah ini itu sebagai asma al-husnanya Allah, maka wajiblah kita ini percaya itu. Jadi mohon maaf, berbuat dosa, mungkin korupsi dan lain sebagainya, ngentit dan lain sebagainya, Allah maha melihat.
Nah, kalau sudah punya iman begitu Allah Maha melihat, maka dia tidak akan mungkin korupsi. Contohnya begitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini. Dan dia Allah itu, di situ wa huwa itu dhamir munfasil namanya. Huwanya kembali kepada Allah. Dan dia Allah ala kulli, atas semua syai'in, sesuatu, qadir, itu kuasa. Makanya kita percaya takdir itu artinya ketentuan kudrat iradatnya Allah. Nah, maksudnya adalah dan dia Allah itu, wahuwa itu, atas segala sesuatu Allah itu kuasa menentukan terhadap yang ia kehendaki. Itu namanya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita pahamkan. Disinilah kadangkala manusia itu kalau nggak punya iman, kemudian terjadi ketentuannya Allah, yang mana di situ mohon maaf itu membawa mudarat, bahaya, atau mungkin mohon maaf bahaya, itu kemudian menyalahkan. Contoh, mestinya tadi nggak lewat situ, nih nggak ngono, nggak keserempet mobil, contoh begitu. Mestinya nggak lewat sana biar gak kejeglong dan lain sebagainya. Itu kalau nggak punya iman itu selalu menyalahkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di situ sebagai Allah Al-Muttasif yang punya sifat qadir tadi, maka orang beriman kepada Allah tidak boleh selalu menyalahkan sesuatu kejadian yang sudah terjadi. Itu nggak boleh. Kalau toh menyalahkan suatu hal yang sudah terjadi, nah keimanan kita dipertanyakan sudah. Begitu. Tapi kemudian jangan unsur disengaja. Contoh di jalan raya, idealnya itu, ikhtiarnya adalah, usahanya, sa'yunnya adalah minggir. Dia nggak minggir, di tengah terus ada truk, ada apa itu, bis besar-besar itu, nggak minggir-minggir. Kemudian dia bilang, wis gak apa-apa engko nek wayahe mati ya sudah loh. Berarti kan ini namanya tidak memahamkan terhadap syai'in qadir. Nanti kalau Allah berkehendak ya sudah selesai ya. Begitu kan susah. Nah, akhirnya apa? Ngomong tawakal tapi tidak dibarengi dengan usaha untuk ikhtiar. Nah, loh Allah kan maha segalanya, katanya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memahamkan itu harus sesuai dengan, mohon maaf, keilmuan yang ada. Nah, kemudian poin yang 11, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kita ini pasti hafal. Kun fayakune pasti hafal. Tapi sebenarnya kalau kita pahamkan ini dalam. Kun fayakunnya itu, innama sesungguhnya, benar-benar apa? Allah ini tadi amruhu, yaitu urusannya, perintahnya, kembali kepada dia Allah ini, idza arada syai'an, jika dia menginginkan, berkehendak, syai'an, untuk menentukan sesuatu, ayyaqula lahu,
maka dia akan mengatakan, berfirman, lahu, baginya, miliknya Allah tadi, tinggal ngomong saja dia Allah, kun fayakun, jadilah maka jadi. Lah sekarang yang harus kita pahamkan begini Bapak Ibu, ternyata memahami kun fayakun, jadilah maka jadi, itu di dalam penafsirannya ini begini. Kun itu pakai fi'lul amr, kata kerja perintah, jadilah. Tapi terjemahannya jadilah maka jadi, kan begitu biasanya. Padahal kalimatnya kun mestinya kan fakun, jadilah maka jadi. Tetapi kenapa kalau di situ pakai fayakun? Loh ini loh Bapak Ibu. Tapi terjemahan Indonesianya itu selalu sudah begitu, jadilah maka jadi. Lihat bentuknya. Kun itu fi'lul amr, kata kerja perintah, jadilah. Fa itu maka, yakunnya ini loh, fi'lul mudhari', kata kerja yang sifatnya berlangsung, proses untuk jadi. Nah ternyata begitu. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, fayakun di situ maka, yakunnya adalah fi'lul mudhari' lil amr namanya, kata kerja sing sifatnya ada proses berlangsung untuk perintah jadi. Yes. Artinya apa di sini? Dua bentuk kalimat yang beda. Satu kun, yang kedua fayakun. Sekarang ayo kita nalar. Jadilah maka jadi. Kalau toh Allah menentukan untuk langsung jadi tanpa proses, berarti Allah akan bilang kun fakun, jadilah maka jadi. Tetapi beda, kun fayakun. Yes. Karena apa? Allah ini memberikan akal manusia untuk berpikir tentang proses. Kalau toh Allah berkehendak langsung jadi tanpa proses, bisa Allah itu, dan itu mudah bagi Allah. Tetapi tidak memberikan pemahaman, kepandaian kepada manusia. Berarti apa? Menghilangkan akal sehatnya. Contoh, kita ini pernah di perut ibu kita masing-masing, Pak. Berarti kan kita ini hidup ini dulunya di alam rahim ibu. Kalau toh Allah mau menjadikan langsung kita jadi di dunia ini, bisa, dan itu mudah bagi Allah. Tetapi ada proses, ada ilmunya di situ. Untuk apa? Allah memandaikan akal manusianya. Nah, ketika di alam rahim ibu, berapa bulan, Pak? 9 bulan 10 hari. Yes. Proses untuk jadi dan keluar itu 9 bulan 10 hari. Dan setelah keluar bayi, masa balita, masa anak-anak TK, SSD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang. Inilah. Ini artinya apa? Ada proses. Ketika ada proses tadi, nah, kita pikirkan dulu. Dulu itu tidak ada dokter, tapi dukun beranak pun itu bisa menangani. Karena apa? Ilmunya Allah belum dititipkan terhadap dukun itu, yang sifatnya adalah berangkatnya ilmu tadi.
Dulu itu bayi sungsang itu diputer sama dukun bayi itu bisa. Sekarang bagaimana Pak? Operasi sudah. Nah, karena 9 bulan tadi maka dokter kandungan juga begitu, ya kan? Dulu dokter umum, sekolah lagi kemudian dokter spesialis kan kandungan dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu, Allah memahamkan kita bahwa kun fayakun, jadilah maka jadi, itu melalui proses. Karena Allah memberikan kepada kita manusianya akal, karena akal itu dipakai untuk berpikir proses. Nggak ada instan Pak Bu. Mulane ojo dek mangan mie. Guyonane begitu. Ya bolehlah kadang-kadang. Nah, ini loh. Ini kun fayakun. Kita lihat saja Nabi Muhammad, bagaimana proses kenabiannya. 40 tahun umurnya Bapak Ibu, itu baru diangkat jadi Nabi dan Rasul. Proses. Nah, didewasakan dengan keadaan sejak bayi di kandungan ibu, bapaknya sudah nggak ada. Lahir dalam keadaan begitu itu, kalau kita lihat sirah nabawinya. Lah inilah Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi kun fayakun ini harus kita paham betul. Jadilah maka jadi, tapi di situ Allah pakai dua kata yang berbeda. Kalau kita pahamkan adalah fi'lul amr, dan yang kedua fi'lul mudhari' lil amr. Kata kerja sifatnya proses berlangsung untuk perintah jadi. Nah, jadi lagi-lagi kita ini manusia dilatih oleh Allah untuk berproses. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak insyaallah tentang dalilnya kita lanjutkan tentang Kamis ganjil depan itu. Dalilnya nanti di halaman 24, Pak insyaallah mulai nomor 8 ya dan seterusnya itu ternyata dalam surat Qaf ayat 6 sampai 11 begitu. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.